Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya, Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria yang bernama John Jack Bayo atau yang sering dipanggil Jack telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Nurin Bayo. Pasangan ini memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Collier Landry Bayo. Keluarga itu tinggal di kota Manville, Ohio, di negara Amerika Serikat. Jack merupakan seorang dokter medis yang sukses dan juga memiliki kekayaan yang melimpah. Karena mereka ingin memperbesar anggota keluarganya, pasangan itu memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan. Mereka mengadopsi anak tersebut dari negara Taiwan yang bernama Elizabeth. Keluarga mereka dipandang telah memiliki segalanya dan sepertinya keluarga yang sempurna. Collier Landry sejak kecil sangat dekat dengan ibunya, seperti yang kita lihat dalam foto ini, di mana ada ibunya, di sana pasti ada Collier. Menurut Collier, ibunya selalu mengajaknya kemanapun dia pergi. Suatu hari Collier diajak pergi oleh ayahnya berdua dan di sebuah toko ayahnya bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu dia bernama Sherry Campbell. Sherry memberikan hadiah mobil remote kepada Collier dan di sana mereka berciuman di depan Collier. Collier memperhatikan lebih detail lagi, ternyata Sherry juga memakai cincin yang sama seperti yang dipakai oleh ibunya. Setelah Sherry pergi, Collier menanyakan kepada ayahnya siapa wanita tersebut. Namun ayahnya memintanya agar tidak memberitahu kepada ibunya. Hari pertama, Collier tidak memberitahu tentang apa yang dia lihat kepada ibunya karena dia takut jika ayahnya akan menghukumnya. Namun keesokan harinya, Collier tidak dapat lagi menahan apa yang dia rasakan, lalu dia mengungkapkannya kepada ibu kandungnya. Nurin sangat kecewa dengan Jack karena sebenarnya dia tahu jika suaminya memiliki simpanan di luar. Namun yang membuat dia kecewa, kenapa dia menemui selingkuhannya itu dengan anaknya Collier. Nurin selama ini bertahan demi anak-anaknya karena dia tidak mau jika anak-anaknya melihat orang tuanya berpisah. Karena kekecewaannya tersebut, akhirnya Nurin memutuskan untuk meminta cerai kepada suaminya. Namun Jack meminta waktu untuk memperbaiki kesalahannya dan dia berjanji akan menjadi yang lebih baik. Jack mengatakan kepada istrinya jika mereka harus pindah ke rumah baru agar dia bisa melupakan apa yang terjadi dan memulai kehidupan baru mereka. Jack berencana akan pindah kerja dan rumahnya ke wilayah Pennsylvania yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan mobil. Nurin sangat menghormati nama keluarganya, di mana keluarga mereka memiliki nama yang besar di komunitas tersebut. Maka Nurin memberikan kesempatan yang kedua untuk suaminya berubah. Pada tanggal 1 Januari pada tahun 1990, Nurin memiliki janji untuk makan siang dengan salah satu temannya, namun hari itu Nurin tidak dapat dihubungi. Teman Nurin langsung menghubungi polisi karena dia tahu jika Nurin bukan tipe wanita yang mengabaikan sesuatu. Hari itu Collier dan adiknya Elizabeth sedang dijaga oleh neneknya. Polisi setelah mendapat laporan dari teman Nurin, mereka langsung datang ke rumah Nurin. Di sana polisi menanyakan kepada Collier tentang ibunya yang menghilang dan dia mengatakan kepada polisi jika ayahnya sebelum keluar rumah dia menanyakan di mana ibunya dan ayahnya mengatakan jika ibunya sedang keluar liburan. Namun Collier tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan dia mengatakan kepada polisi jika malam sebelumnya dia mendengar ayahnya sedang bertengkar. Hari itu Collier melihat ayahnya keluar pagi hari menuju ke rumah baru mereka di Pennsylvania untuk melakukan renovasi di sana. Namun dia sangat yakin jika ibunya tidak mungkin akan meninggalkannya begitu saja dan Collier juga sangat yakin jika ibunya tidak akan meninggalkan rumah tanpa pamit kepadanya. Teman Nurin juga mengatakan kepada polisi jika Nurin tidak akan pernah pergi keluar rumah tanpa membawa anak-anaknya.
karena dia tahu jika Nurin sangat menyayangi kedua anak tersebut. Tetangga di rumah Jack juga mengatakan kepada polisi jika mereka tidak tidur hingga pagi hari dan mereka juga tidak melihat adanya orang keluar dari rumah Jack. Polisi pun memeriksa ke dalam rumah Jack untuk menemukan tanda-tanda pertengkaran atau kemungkinan kejahatan yang terjadi. Namun mereka tidak menemukan bukti apapun yang terkait dengan hilangnya Nurin. Detektif kini mencari informasi lebih lanjut tentang siapa Dr. Jack sebenarnya. Detektif menemukan jika Jack memiliki dua wanita yang ternyata semua keluarga Jack tahu tentang hubungan tersebut. Detektif mendapat informasi jika rumah baru di Pennsylvania telah Jack beli 6 minggu sebelum istrinya menghilang. Di sana detektif melihat dokumen pembelian rumah tersebut yang ditandatangani oleh Dr. Jack, namun di bawah nama yang seharusnya ditandatangani oleh Nurin diisi oleh nama lain, yaitu Anne Sherry Boyle. Karena keanehan dokumen tersebut, penyidik kini menemui pihak properti yang menjual rumah itu kepada Jack. Dan ternyata mereka mengatakan jika Dr. Jack datang ke sana dengan seorang wanita muda yang tengah hamil. Di sana penyidik menemukan kejanggalan lagi jika wanita itu memang benar bukan Nurin. Pihak properti juga mengatakan jika Dr. Jack akan membayar berapa saja harga rumah tersebut, namun dia meminta agar rumah itu siap dia ambil pada tanggal 1 Januari. Maka penyidik mencurigai jika Dr. Jack memiliki motif tersendiri memilih tanggal yang telah dia targetkan. Penyidik mendatangi Collier sendirian di tempat sekolahnya karena penyidik yakin jika anak tersebut akan memberi informasi lebih lanjut. Di sana Collier mengatakan jika malam sebelum ibunya menghilang, dia mendengar suara yang sangat keras di rumahnya, seperti orang jatuh atau orang yang sedang memukul sesuatu. Tidak lama setelah itu, Collier mendengar langkah kaki di koridor dan ternyata itu adalah ayahnya Jack. Ayahnya membuka pintu kamar Collier dan berdiri lama sekali di depan pintu tersebut. Collier pura-pura tidur karena dia takut jika ayahnya akan marah kepadanya. Keesokan harinya pada pukul 8.30 pagi, Collier lari ke kamar ibunya, namun dia tidak menemukan ibunya di sana. Collier menanyakan kepada ayahnya tentang kemana ibunya, dan ayahnya mengatakan jika ibunya pergi liburan dan akan kembali beberapa hari kemudian. Pagi itu ayahnya pergi ke rumah baru di Pennsylvania, dan malam harinya ketika ayahnya pulang, Collier mengatakan kepada polisi jika ayahnya mengeluhkan sakit di bagian lengan dan dia meminta kepada Collier untuk mengambilkan obat. Hari kedua setelah hilangnya Nurin, wanita yang bernama Sherry datang ke rumah tersebut. Di sana Collier sangat yakin jika wanita itu adalah sebab ibunya menghilang. Penyidik mencari informasi dari toko-toko di sekitar area itu untuk mencari jejak Jack jika dia telah membeli sesuatu yang mencurigakan. Penyidik mendatangi sebuah toko yang bernama Easy dan di sana penyidik menemukan jika Jack telah menyewa alat untuk penghancur batu beberapa hari sebelum Nurin menghilang. Dan di toko itu, Jack juga membeli karpet yang baru. Penyidik juga menemui orang-orang yang diminta oleh Jack untuk merenovasi rumah barunya, di mana Jack meminta kepada tukang untuk mengubah lantai di basementnya dengan alasan karena anaknya ingin bermain basket di sana. Penyidik mengumpulkan semua informasi dari Jack membeli rumah bukan dengan nama istrinya, menyewa penghancur batu. Kini penyidik menduga jika Jack bekerja sendirian di rumah barunya. Karena Jack seringkali travel ke rumah itu dan ketika pulang dia meminta kepada Collier untuk mengambilkan obat sakit. Karena kecurigaan para penyidik terhadap rumah baru di Pennsylvania, akhirnya mereka mendatangi rumah tersebut untuk dilakukan investigasi. Karena penyidik sangat yakin jika Jack telah menyembunyikan sesuatu di dalam rumah tersebut. 3 minggu setelah hilangnya Nurin, penyidik menemukan karpet yang Jack beli ditempatkan di bawah garasi.
Mereka juga menemukan warna cat di lantai basement dan terlihat sangat baru. Mereka juga menemukan rak yang terinstal di sana. Mereka memutuskan untuk menggeser rak tersebut dan mengambil karpet yang ada di bawahnya. Di sana penyidik melihat tekanan lantai yang tidak wajar dan mereka langsung mengambil alat untuk menggali lantai tersebut. Setelah menggali sedalam 20-30 cm, mereka mencium bau yang sangat menyengat. Di bawah lantai itu, mereka menemukan tubuh seorang wanita dan keadaan jasadnya ditemukan sudah dalam keadaan membusuk. Sedang kepala korban masih terikat dengan kantong plastik. Penyidik juga menemukan jika korban masih memakai jam tangan Rolex dan jam tangan tersebut berhenti pada tanggal 31 Desember, malam di mana Nurin dinyatakan menghilang. Dari daftar gigi korban dicocokkan dengan Nurin dan hasilnya ternyata positif. Jika wanita yang ditemukan di lantai bawah rumah Jack adalah istrinya Nurin. Hasil otopsi menyatakan jika kepala Nurin ditemukan bekas pukulan benda tumpul. Jack ternyata membeli rumah tersebut untuk mengubur istrinya di sana. Jack bukan hanya ingin lepas dari istrinya, namun setelah istrinya meninggal, anaknya Collier dan Elizabeth dia masukkan ke rumah panti asuhan. Menurut Collier, hari itu setelah ibunya menghilang dan ayahnya sibuk mengurusi rumah barunya, dia dijemput oleh beberapa orang dan mereka mengatakan untuk segera mengambil baju dan mainan dan ikut pergi bersama mereka. Collier sangat syok melihat apa yang terjadi dalam hidupnya hingga dia terkena serangan asma di perjalanan menuju ke panti asuhan. Collier dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan setelah menjalani beberapa hari perawatan, Collier mendapat berita jika ibunya telah ditemukan. Collier dibawa pulang dari rumah sakit ke panti asuhan dan di sana Collier duduk di kamar yang gelap sambil berpikir jika kehidupannya telah berakhir. Penyidik terus mencari bukti untuk menangkap pelaku dan semua mobil milik Jack diperiksa oleh polisi untuk mencari jejak korban. Namun di sana mereka tidak menemukan hal yang terkait tentang korban. Seminggu setelah penemuan jasad Nurin, penyidik menemukan gundukan beton yang ada di tanah lapang di kota Ohio dan tanah tersebut adalah milik paman Sherry, yaitu selingkuhan Dr. Jack. Penyidik untuk meyakinkan jika gundukan beton itu berasal dari dalam rumah Dr. Jack yang ada di Pennsylvania, maka mereka membawa sampel untuk dilakukan tes di sebuah laboratorium petrografika. Setelah dilakukan penelitian, ternyata benar jika gundukan beton yang ada di tanah lapang tersebut berasal dari dalam rumah Dr. Jack. Inilah kesimpulan penyidik atas kematian Nurin dan apa yang terjadi pada malam tahun baru. Malam itu Nurin dan suaminya bertengkar di kamar dan Jack memukul kepala Nurin. Setelah Nurin tergeletak di lantai, Jack mengambil plastik untuk membungkus kepala istrinya. Karena suara yang berisik, Jack takut jika itu akan membangunkan anaknya, maka dia pergi untuk melihat kamar Collier. Keesokan harinya, Jack membawa jasad istrinya ke rumah baru dan dengan alat pemecah batu yang telah dia sewa dari toko, dia membuat lubang di lantai basement. Setelah mengubur istrinya di sana, Dr. Jack mengambil gundukan beton dari lantai tersebut dan dia bawa dari Pennsylvania menuju ke kota Ohio. Dan akhirnya dia buang di tanah milik paman Sherry. Jack berpikir jika dia menghilangkan istrinya dengan cara menguburnya di dalam rumah tersebut, maka tidak akan pernah ada orang yang menemukan jasad Nurin. Jack tidak mau bercerai dengan Nurin karena dia takut kehilangan pamornya, di mana orang akan mengatakan jika perceraian tersebut karena dia memiliki selingkuhan yang tengah hamil. Maka Jack memilih untuk menyingkirkan istrinya dengan cara tersebut dan Jack akan memulai kehidupan yang baru dengan kekasihnya Sherry dengan anak yang dia kandung. Pada tanggal 4 Juni pada tahun 1990, 5 bulan setelah kematian Nurin, kasus itu dibawa ke pengadilan.
Di pengadilan, Collier Landry diminta untuk menjadi saksi dan diminta untuk menjelaskan apa yang dia tahu. Collier dengan hati yang hancur menceritakan apa yang dia tahu tentang ayah kandungnya. Di sana Collier menceritakan awal mula pertengkaran mereka karena dia melihat ayahnya memiliki selingkuhan. Ayahnya menurut Collier adalah tipe ayah yang sangat agresif, yang dimana jika dia marah dia akan menghina ibunya juga dirinya kapan saja dia mau. Bahkan Jack juga pernah melempar anjing kesayangannya ke tembok dan itu dia lakukan di depan Collier. Di pengadilan Jack tetap mengatakan jika dirinya tidak bersalah dan dia tidak ada hubungannya dengan kematian istrinya. Di pengadilan Dr. John Jack Bile dinyatakan bersalah dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dengan kesaksian Collier, hakim memutuskan untuk menghukum Dr. John Jack Bile dengan hukuman seumur hidup. Dia juga mengatakan agar tidak memberikan pembebasan bersyarat karena dikhawatirkan jika dia akan melakukan hal yang buruk kepada Collier. Setelah ayahnya dipenjara, Collier dan adiknya Elizabeth diadopsi oleh keluarga lain. Karena dari keluarga pihak Nurin tidak ada yang mau mengambilnya, di mana mereka takut jika Collier akan menjadi orang seperti ayahnya. Begitu juga dengan keluarga pihak ayahnya, mereka tidak mau mengambil Collier karena Collier telah memasukkan ayahnya ke penjara. Selama 4 tahun, Jack terus memperjuangkan kebebasannya dengan berbagai cara. Bahkan keluarga Jack juga memberikan kesaksian palsu yang dimana mereka mengatakan kepada polisi jika Nurin pada tanggal 2 Januari masih menelpon keluarganya. Dan mereka sangat yakin jika jasad wanita di basement tersebut bukan milik Nurin. Keluarga Jack terus mengatakan jika mereka percaya Nurin belum meninggal. Akhirnya pihak forensik membongkar ulang jasad wanita yang ditemukan di rumah Jack untuk dilakukan tes DNA. Dan hasilnya ternyata positif jika itu adalah jasad Nurin. Collier tumbuh menjadi pria yang tampan dan akhirnya dia berkarir menjadi seorang model. Menurut Collier kala itu, dia belum bertemu dengan adiknya Elizabeth yang telah diadopsi oleh orang lain. Selama ayahnya di dalam penjara, dia terus mengirim surat kepada Collier dan meminta untuk mencabut kesaksiannya dan menyuruh Collier untuk mengatakan jika dia telah berbohong. Jack menyebut Collier dengan sebutan yang sangat tidak pantas di setiap surat yang dia kirim. Karena semua belum jelas apa yang sebenarnya terjadi, maka Collier memutuskan untuk mendatangi ayahnya di penjara. Dan itu terjadi pada tahun 2017 silam, setelah ayahnya mendekam lebih dari 17 tahun di sana. Collier meminta bertemu dan ngobrol 4 mata dengan ayahnya Jack, dan di sana Collier menanyakan kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Namun ayahnya Jack tidak juga memberikan alasan yang jelas kenapa dia melakukan itu kepada ibunya. Kekecewaan Collier sudah terlalu dalam kepada ayahnya, maka dia putuskan jika dia tidak akan membantu ayahnya untuk keluar dari penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.